Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sakit hati membuat seseorang akan melakukan apa saja, apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah dendam. Suatu ketika, Mas Heru berpacaran dengan wanita yang usianya lebih tua dari dirinya. Wanita tersebut adalah kakak kelasnya dulu waktu SMA. Usianya terpaut 2 tahun lebih dewasa dari Mas Heru. Mereka menjalin hubungan sudah bertahun-tahun. Wanita tersebut bernama Mbak Farah. Mbak Farah bekerja di sebuah klub malam sebagai pelayan, sedangkan Mas Heru lulusan kuliahan yang bergelar S1. Mas Heru bekerja di sebuah perusahaan dalam bidang properti. Mbak Farah sejak SMA selalu mengejar Mas Heru, akan tetapi saat itu Mas Heru tidak menyukai Mbak Farah. Namun Mbak Farah ini tidak pernah menyerah untuk mendapatkan cintanya Mas Heru. Mas Heru merupakan lelaki yang tampan, tinggi, putih dan juga gagah, jadi siapapun yang melihatnya pasti akan langsung jatuh cinta. Begitu juga dengan Mbak Farah. Sejak pertama kali Farah melihat Heru masuk SMA, Farah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Farah yang mulai duluan untuk mendekati Mas Heru dengan meminta nomor HP-nya Mas Heru. Hingga suatu ketika, Farah lulus sekolah terlebih dahulu, sedangkan Heru masih duduk di kelas 2 SMA. Setiap harinya, Farah selalu saja mengirim pesan kepada Mas Heru. Mas Heru pun membalas pesan dari Farah. Pendekatan Mbak Farah dengan Mas Heru pun semakin dekat. Sampai pada akhirnya mereka sempat bertemu di suatu tempat. Dan anehnya Mbak Farah yang menyatakan cintanya terlebih dahulu kepada Mas Heru. Ternyata Mas Heru juga selama ini telah menyimpan rasa kepada Mbak Farah. Mbak Farah juga memiliki paras yang cantik dan tubuh yang sintal serta kulit yang putih. Akhirnya hari itu pun Mbak Farah dan Mas Heru pun menjalin hubungan. Akan tetapi hubungan keduanya tersebut masih disembunyikan diam-diam. Belum ada teman-temannya yang mengetahui kalau Mas Heru dan Mbak Farah sudah menjalin hubungan. Mas Heru sedang bersekolah sedangkan Mbak Farah sudah bekerja. Meskipun Mas Heru mengetahui kalau Mbak Farah bekerja di hiburan malam, akan tetapi Mas Heru tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Mas Heru selalu percaya dengan Mbak Farah. Hingga suatu ketika, Mas Heru telah lulus dari SMA. Mas Heru pun melanjutkan kuliahnya. Meskipun Mas Heru berkuliah, akan tetapi hubungan mereka masih tetap berlanjut. Malah hubungan mereka semakin dekat. Dan saat Mas Heru kuliah, hubungannya pun dipublik. Sehingga teman-temannya mengetahui kalau Mas Heru berpacaran dengan Mbak Farah. Saat itu Mbak Farah sempat mengirimkan pesan kepada Mas Heru. Tolong nanti kamu datang ke tempat kerja aku ya. Iya, nanti aku ke sana. Mas Heru pun langsung datang menghampiri Mbak Farah ke tempat kerjanya setelah pulang kuliah. Sesampainya di tempat kerjanya Mbak Farah, Mas Heru pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi, Mas Heru belum mengetahui keberadaannya Mbak Farah, sehingga Mas Heru pun berjalan mencari Mbak Farah. Tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk tubuhnya. Sontak Mas Heru pun terperanjat, dan saat dirinya menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Mbak Farah. "Kamu datangnya sudah lama?" tanya Mbak Farah. "Baru saja kok." "Ya sudah, ayo pulang. Sudah selesaikan kerjanya." "Kita di sini saja dululah," jawab Mbak Farah. Akhirnya Mas Heru pun duduk sebentar di tempat kerjanya Mbak Farah. Mereka memesan minuman dan makanan dan saling bercengkrama satu sama lain. Singkat cerita, karena waktu sudah malam, akhirnya Mas Heru mengantarkan Mbak Farah pulang ke rumahnya. Karena malam itu kondisi Mbak Farah sedang mabuk-mabukan. Keesokan harinya, Mas Heru berangkat ke kantor seperti biasanya. Akan tetapi, Mas Heru kondisi tubuhnya kurang fit. Hingga pada akhirnya Mas Heru saat mengendarai mobilnya menuju ke kantor, dirinya tidak fokus mengemudi. Pandangan Mas Heru menjadi kabur saat sedang mengemudi mobil. Sampai pada akhirnya, Mas Heru oleng dan tidak dapat mengendalikan kecepatan mobilnya. Mas Heru pun banting setir ke kiri untuk menghindari para pejalan yang lewat. Mas Heru menabrak sebuah pohon yang besar yang ada di pinggir jalan. Kondisi mobil depannya ringsek parah karena terbentur dengan pohon besar tersebut. Sedangkan Mas Heru kepalanya terbentur setang mobil hingga dia pingsan. Dan beberapa warga sekitar yang melihat hal itu langsung menghampiri untuk membantu Mas Heru.
Mas Heru pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh para warga yang membantunya. Dari wajahnya Mas Heru penuh dengan darah karena mungkin terkena serpian kaca yang pecah, dan dari hidungnya keluar darah juga karena terbentur tadi. Hingga sesampainya di rumah sakit, Mas Heru langsung mendapatkan pertolongan oleh perawat. Perawat pun langsung membawa Mas Heru masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa oleh dokter. Di tempat kejadian Mas Heru kecelakaan, ada polisi yang menyelesaikan masalah kecelakaannya Mas Heru. Dan di dalam mobilnya Mas Heru ada sebuah tasnya Mas Heru, dan di dalamnya terdapat ponselnya Mas Heru. Kemudian polisi pun mencari nomor riwayat panggilan yang paling atas dan kemudian dihubungi oleh pihak kepolisian. "Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Farah?" tanya Pak Polisi. "Iya benar, saya sendiri. Kenapa ya?" "Kami dari pihak kepolisian mau memberitahu kalau saudara Heru telah mengalami kecelakaan dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit," jelas Pak Polisi. Setelah mendengar kabar dari polisi tersebut, Mbak Farah pun langsung datang ke rumah sakit. Sesaat setelah menghubungi Mbak Farah, pihak kepolisian langsung mengabari kedua orang tuanya Mas Heru. Kedua orang tuanya Mas Heru pun langsung datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Hingga sesampainya mereka di rumah sakit, kedua orang tuanya melihat ada sosok perempuan yang duduk menemani Mas Heru di samping ranjangnya. Saat kedua orang tuanya Mas Heru datang, dia sudah tersadarkan diri. "Heru, gimana keadaan kamu nak?" tanya ibunya. "Ibu tenang saja, aku tidak apa-apa kok Bu," jawab Mas Heru. "Oh iya Pak, Bu, kenalin ini pacar aku, namanya Farah." Sontak Mbak Farah langsung menyapa kedua orang tuanya Mas Heru dan juga menjabat tangan kedua orang tuanya. Namun tatapan mata kedua orang tuanya kepada Mbak Farah terlihat sangat sinis. Akan tetapi Mbak Farah tidak terlalu memperdulikan akan hal itu. Setiap harinya Mbak Farah selalu saja datang ke rumah sakit untuk menemani Heru. Ibunya yang selalu berada di rumah sakit melihat kedatangannya Mbak Farah selalu menghindar dan sinis. Hingga suatu ketika, Heru pun sembuh dan sudah kembali seperti semula. Singkat cerita, suatu ketika, Heru mengajak Mbak Farah untuk datang ke rumahnya Mas Heru. Sebelumnya Heru menjemput Mbak Farah terlebih dahulu ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara Mbak Farah dari balik pintu. "Ayo berangkat, kamu sudah siap kan?" "Kamu nggak mau duduk dulu?" tanya Mbak Farah. "Gak usahlah, kita langsung ke rumahku saja," jawab Mas Heru. Akhirnya keduanya pun langsung pergi menuju ke rumahnya Mas Heru. Hingga sesampainya di rumah, terlihat kedua orang tuanya Mas Heru sedang duduk di ruang tamu. Karena pintunya terbuka, jadi Mas Heru melihat dari depan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya. Mereka berdua pun duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya Mas Heru. Namun di sisi lain, kedua orang tuanya Heru terlihat tidak suka dengan kedatangannya Mbak Farah. "Pak, Bu, aku mau melamar Farah. Aku serius sama dia Pak, Bu," ucap Mas Heru. "Ah, yang benar saja kamu Her, secepat itu. Ibu tidak setuju," ucap ibunya. "Iya Her, lebih baik nanti sajalah, kamu juga kan baru saja bekerja," timpal bapaknya. Lalu kedua orang tuanya pergi begitu saja, meninggalkan Mas Heru dan juga Mbak Farah di ruang tamu. Seketika Mbak Farah langsung tertunduk lesu. "Sabar ya Far," ucap Heru. Mbak Farah pun hanya bisa mengangguk saja. Singkat cerita, malam harinya saat keluarganya Heru sedang makan malam bersama, kedua orang tuanya menasihati kepada Heru tentang hubungannya dengan Farah. "Her, ibu itu gak suka kamu menjalin hubungan dengan dia. Mendingan kamu putuskan saja dia," ucap ibunya. "Memangnya dia salah apa, Bu?" "Dia itu lebih tua dari kamu, Nak. Dan dia juga anaknya nakal. Kata orang-orang, Farah itu wanita murahan, nakal," ucap ibunya. "Ibu jangan asal ngomong begitu. Iya memang dia bekerja di dunia malam, tapi dia tidak murahan," bela Mas Heru. "Sudahlah Her, kamu menurut saja apa kata bapak dan ibu. Kamu gak usah lagi pacaran sama dia. Kamu nanti akan bapak jodohkan sama teman anaknya bapak," ucap bapaknya. "Hah? Jodohkan?" tanya Mas Heru terperanjat. "Iya Nak, kamu harus mau ya," ucap ibunya.
Alih-alih menjawab tanggapan dari kedua orang tuanya, dia justru kesal dan pergi dari ruang tamu meninggalkan kedua orang tuanya. Kemudian Heru pun menghubungi Mbak Farah tentang apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Mbak Farah yang saat itu sedang bekerja, tiba-tiba saja ponselnya berdering di dalam sakunya. Farah pun langsung mengangkat panggilan telepon dari Mas Heru. Halo Far. Iya, ada apa Her? Kayaknya kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita, Far. Kenapa? Karena kita tidak direstui kedua orang tuamu, tanya Mbak Farah. Aku mau dijodohkan, Far. Maafkan aku ya. Aku tidak mau, Her. Aku tidak terima, jawab Mbak Farah. Sekali lagi maafkan aku, Far, ucap Mas Heru. Lalu Mas Heru pun mengakhiri sambungan secara sepihak. Dan semenjak saat itu, Mas Heru sudah tidak lagi menghubungi Mbak Farah dan juga tidak pernah bertemu dengan Mbak Farah. Singkat cerita, Mas Heru dan keluarganya mendatangi ke rumah temannya bapaknya Mas Heru. Mereka berniat untuk menjodohkan Mas Heru dengan Mbak Vita. Keluarganya Mas Heru pun datang menyambangi rumahnya Mbak Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang membuka pintu adalah bapaknya Mbak Vita, temannya bapaknya Mas Heru. Monggo silakan masuk. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Mbak Vita. Terlihatlah seorang wanita yang datang membawakan minuman untuk tamunya. Wanita tersebut sangatlah cantik. Ternyata wanita itu adalah Mbak Vita. Silakan diminum, ucap Mbak Vita. Lalu Mbak Vita pun ikut duduk di samping kedua orang tuanya. Mas Heru yang pertama kali melihat Mbak Vita langsung jatuh cinta kepada Mbak Vita. Jadi bagaimana? Apakah kalian menerima perjodohan ini? Tanya bapaknya Mas Heru. Mas Heru pun mengangguk dan Mbak Vita juga mengatakan kalau ia juga menyanggupinya. Akhirnya, hari itu juga mereka pun merencanakan tanggal pernikahan mereka. Dan dari kedua pihak keluarganya sepakat kalau pernikahan akan dilaksanakan sebulan lagi. Singkat cerita, Mas Heru dan Mbak Vita pun sibuk untuk persiapan pernikahannya. Sedangkan Mbak Farah yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan merasa sakit hati kalau orang yang dicintainya akan menikah dengan wanita lain. Mbak Farah sempat jatuh sakit dan tidak berangkat bekerja karena memikirkan Mas Heru. Hari pernikahannya Mas Heru dengan Mbak Vita pun tinggal seminggu lagi. Mbak Farah nekat mendatangi ke salah satu dukun untuk membalaskan rasa sakitnya. Saat itu, Mbak Farah diantarkan oleh teman kerjanya yang tahu di mana tempat dukun santet yang ampuh tersebut. Dengan menggunakan motornya, Mbak Farah berboncengan menuju ke tempat dukun santet tersebut yang jarak tempatnya cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 2 jaman. Jalanan yang ditempuh pun sangat berliku karena tempatnya berada di pelosok. Hingga sesampainya di rumah dukun santet, terlihat di depan banyak sekali orang yang telah mengantri. Akhirnya Mbak Farah dan temannya itu pun menunggu antriannya. Hingga sekitar 1 jam kemudian, Mbak Farah dan temannya itu menunggu akhirnya giliran mereka untuk masuk ke dalam. Mbak Farah dan temannya itu sedikit merinding saat mulai memasuki tempat ritual dukun tersebut. Karena aroma dalam ruangan tersebut berbau anyir dan bau kemenyan bakar serta bau kembang-kembangan. Tidak hanya itu, di dalam rumahnya, interiornya serba hitam membuat suasana semakin mencekam. Ada juga boneka-boneka pocongan, jenglot, keris, jarum, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai alat tersebut untuk media santet. Mbak Farah dan temannya itu pun duduk saling berhadapan dengan Mbak Dukun. Apa perlu kalian? Jadi saya sakit hati Mbah dengan mantan pacar saya karena dia lebih memilih dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Saya mau istrinya itu nantinya menderita dan mati Mbah, ucap Mbak Farah. Mbak Dukun hanya terkekeh mendengar apa yang dituturkan oleh Mbak Farah. Dasar anak muda. Sudahlah Mbah, lakukan saja, perintah Mbak Farah. Sebelumnya kamu mau santet yang bagaimana? Saya mau kemaluannya itu rusak dan mereka tidak bisa berhubungan dan perlahan-lahan istrinya mati Mbah, sehingga nantinya mantan pacar saya itu bisa kembali lagi dengan saya, ucap Mbak Farah. Kalau begitu kamu harus mengambil celana dalam target yang akan disantet. Sebaiknya kamu pulang dulu untuk membawa medianya, dan kalau sudah mendapatkannya kamu boleh kembali lagi ke sini, ucap Mbak Dukun. Baik Mbah, kalau begitu saya permisi dulu.
Singkat cerita, beberapa hari setelah dari rumah Mbak Dukun, Mbak Farah mengendap-endap melewati belakang rumahnya Mbak Vita, dan kebetulan jemuran celana dalamnya Mbak Vita itu masih ada di belakang rumahnya. Malam itu Mbak Farah mengambil salah satu celana dalamnya Mbak Vita, sedangkan temannya tersebut mengecek situasi. Mbak Farah mengetahui rumahnya Mbak Vita karena mereka ini satu kampung. Hingga setelah mendapatkan celana dalamnya Mbak Vita, Mbak Farah pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah karena takut ketahuan oleh warga sekitar. Keesokan harinya, Mbak Farah langsung datang kembali ke rumah Mbak Dukun bersama dengan temannya itu. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Mbak Farah langsung memberikan celana dalamnya milik Vita. "Ini Mbah, saya sudah berhasil mendapatkan celana dalamnya," ucap Mbak Farah sembari memberikan celana dalam kepada Mbak Dukun. Lalu Mbak Dukun pun langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan celana dalam Mbak Vita di atas kemenyan tersebut. Hawa yang dirasa Mbak Farah dan temannya itu sangat berbeda, membuat tubuhnya merinding seketika. Bahkan tiba-tiba saja ada hembusan angin yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Hingga setelah selesai merapalkan mantranya, Mbak Dukun membawa celana dalam tersebut ke belakang rumahnya, dan celana dalam tersebut diletakkan di bawah aliran sungai yang ada di belakang rumahnya. Dan saat diletakkan di bawah aliran sungai tersebut, Mbak Dukun pun merapalkan mantranya terlebih dahulu. Setelah selesai, Mbak Farah pun langsung membayar mahar kepada Mbak Dukun dan langsung segera pulang. Sedangkan di lain waktu, saat malam hari tiba, saat Mbak Vita sedang dipingit, tiba-tiba saja ambruk pingsan ketika sedang berjalan menuju keluar kamarnya. Sontak para keluarganya yang ada di dalam rumah terkejut dan panik. Apalagi kedua orang tuanya Mbak Vita yang melihat anak semata wayangnya ambruk pingsan saat malam menjelang pernikahannya besok pagi. Mbak Vita pun langsung diangkat masuk ke dalam kamarnya. Ibunya pun langsung mengolesi minyak kayu putih di hidungnya Mbak Vita. Dan beberapa saat kemudian, Mbak Vita pun akhirnya sadarkan diri juga. "Kamu kenapa nak?" tanya ibunya. "Gak tahu Bu." "Ya sudah, kamu istirahat saja, jangan kemana-mana. Besok kan kamu mau melaksanakan akad dan resepsi," ucap ibunya. "Iya Bu." Keesokan harinya, Mbak Vita terlihat pucat saat mau didandani. Namun Mbak Vita bilang kalau dia tidak kenapa-napa. Akhirnya Mbak Vita pun didandani dengan lipstik yang membuat Mbak Vita terlihat segar. Dan saat pagi hari setelah akad, tiba-tiba saja Mbak Vita pun jatuh pingsan kembali dan membuat seluruh tamu undangan yang datang heboh melihat Mbak Vita yang pingsan. Akhirnya acara resepsi pernikahannya pun tidak dilanjutkan. Akan tetapi Mbak Vita sudah resmi menjadi istrinya Mas Heru secara agama. Mbak Vita pun kemudian dibawa masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba saja Mbak Vita demam tinggi dengan matanya yang melotot dan tubuhnya yang kejang-kejang. Akhirnya karena khawatir, Mbak Vita pun segera dibawa ke rumah sakit. Kedua orang tuanya Mbak Vita serta Mas Heru yang telah menjadi suaminya langsung membawa Vita ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Vita segera ditangani oleh dokter. Namun kata dokter setelah diperiksa, Vita diklaim tidak menderita sakit apa-apa. Dokter pun hanya memberikan resep obat penurun demam kepada Mbak Vita. Saat di rumah sakit, Mbak Vita pingsan dan setelah beberapa saat tersadarkan diri, Mbak Vita sudah kembali seperti semula. Hingga malam harinya, malam pertama bagi pengantin baru Mbak Vita dengan Mas Heru. Akan tetapi Mbak Vita pada saat malam pertama tersebut dia teriak-teriak saat melihat ke arah pojok kamarnya, sehingga membuat Mas Heru cemas dan ikut ketakutan. "Kamu kenapa dek?" tanya Mas Heru. Namun Mbak Vita tidak menjawab pertanyaan Mas Heru. Mbak Vita malah terus ketakutan dan menenggelamkan kepalanya di balik selimut. Akhirnya Mas Heru pun keluar dari kamar memanggilkan kedua orang tuanya Vita yang saat itu kebetulan sedang menonton televisi. "Pak, Bu, Vita," teriak Mas Heru menuju ke ruang televisi. "Ada apa nak? Vita kenapa?" tanya ibunya. "Vita seperti ketakutan Pak, Bu, tapi gak tahu dia ketakutan kenapa," ucap Mas Heru. Karena penasaran dan cemas, akhirnya kedua orang tuanya Mbak Vita pun menghampiri ke kamarnya Mbak Vita. Ibunya masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk erat tubuh Mbak Vita. "Kamu kenapa, Dok?" Mbak Vita hanya menangis mengeluarkan air mata dari pojok matanya hingga membasahi pipinya.
Sesekali Mbak Vita melihat ke arah pojok kamarnya, namun lagi-lagi Mbak Vita ketakutan dan tidak mau melihat. Dan tiba-tiba saja Mbak Vita ambruk pingsan di kasurnya. Mbak Vita pun pingsan karena mungkin tidak kuat dengan apa yang dilihatnya. Ibunya langsung membuatkan teh hangat dan mengolesi minyak kayu putih pada hidung Mbak Vita. Dan beberapa saat kemudian, sekitar 20 menit, akhirnya Mbak Vita pun tersadarkan dirinya. Ibunya langsung memberikan teh hangat kepada Mbak Vita. "Ini diminum dulu, Dok, supaya lebih tenang." Mbak Vita pun dengan perlahan meneguk teh hangat yang ada di dalam gelas itu. Setelah tersadar, Mbak Vita sudah tidak ketakutan lagi. Sepertinya apa yang dilihatnya sudah menghilang. Keesokan harinya, Mbak Vita ingin menuju ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Dan betapa terkejutnya Mbak Vita saat membuka celana dalamnya sehingga membuat Mbak Vita berteriak. Sontak orang yang ada di dalam rumahnya itu ikut panik, termasuk kedua orang tuanya dan juga suaminya. Mereka semua berdatangan menghampiri ke depan kamar mandi. "Vita, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa kan di dalam?" teriak Mas Heru dari luar pintu. Beberapa saat kemudian Mbak Vita pun keluar membukakan pintu kamar mandinya. Namun napasnya Mbak Vita masih dalam keadaan yang tidak beraturan dan wajahnya pucat pasi. Mbak Vita pun langsung dicecar pertanyaan oleh kedua orang tuanya dan juga suaminya. "Kamu kenapa kok teriak?" tanya Mas Heru. "Iya, ada apa, Dok? Kamu kenapa?" tanya ibunya. "Ada kecoa, Pondok?" tanya bapaknya. Lalu Mbak Vita pun mengajak ibunya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan Mbak Vita pun memperlihatkan apa yang ada di dalam celana dalamnya. "Astagfirullah," ucap ibunya. Jadi celana dalam milik Mbak Vita ada cairan lendir putih seperti keputihan yang sangat banyak dan disertai dengan darah. Namun itu bukan darah haid karena Mbak Vita baru saja minggu kemarin baru haid. "Kenapa bisa begitu, Dok?" "Aku juga nggak tahu, Bu. Rasanya perih, Bu." "Ya sudah kalau begitu, kita pergi ke rumah sakit sekarang saja." Lalu Mbak Vita dan ibunya tersebut keluar dari dalam kamar mandi. Akan tetapi Mbak Vita jalannya tidak seperti biasanya karena menahan rasa perih pada alat kemaluannya. Singkat cerita, sesampainya di dokter, Mbak Vita langsung diperiksa oleh dokter. Dan kata dokter itu hanya keputihan biasa, katanya nanti juga bakal hilang. Akhirnya dokter pun memberikan beberapa resep obat untuk Mbak Vita. Akan tetapi setelah seminggu kemudian, keputihan dari kemaluannya Mbak Vita tersebut masih terus saja keluar dan malah semakin banyak keluarnya. Meskipun sudah meminum obat dari dokter, akan tetapi masih tetap sama saja. Keputihan itu terus mengalir dengan sangat deras. Sampai Mbak Vita tidak nafsu untuk makan dan melakukan apapun karena tubuhnya terasa lemas. Hingga wajahnya juga sudah memucat karena kekurangan darah. Karena memang cairan putih yang keluar dari alat kemaluannya tersebut disertai dengan darah yang kental. Padahal Mbak Vita sedang tidak haid dan keputihan tersebut terus mengalir sehingga Mbak Vita harus mengganti celana dalamnya berkali-kali setiap harinya. Hingga pada suatu malam, Mbak Vita sedang berbaring di kamarnya. Dia menjerit ketakutan dan tubuhnya merinding ketika Mbak Vita melihat segerombolan ular yang sangat banyak sekali jumlahnya, yakni ratusan, di dalam pojok kamarnya. Ular tersebut disertai dengan cacing dan lintah yang berukuran besar-besar. Mbak Vita pun kemudian berteriak minta tolong. Mas Heru yang sedari tadi sudah tertidur lebih dulu terkejut mendengar jeritan Mbak Vita dan Mas Heru pun terbangun. "Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk?" Lalu Mbak Vita hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan kepalanya ditenggelamkan ke dalam selimut. "Cerita, Dek, kamu kenapa?" tanya Mas Heru. "Aku melihat di pojok itu ada ular, Mas. Jumlahnya ratusan dan juga ada cacing dan lintah yang ukurannya besar-besar," jelas Mbak Vita. Sontak Heru pun melihat ke arah pojok kamar yang ditunjukkan oleh Mbak Vita. Akan tetapi Heru tidak melihat apa-apa di sana, seperti apa yang telah dikatakan oleh Mbak Vita. "Mana, Dek? Tidak ada apa-apa kok." Mbak Vita pun mengintip sedikit demi sedikit dari balik selimutnya, dan saat melihat ke pojok kamarnya, sontak saja Mbak Vita terperanjat dan menenggelamkan kepalanya kembali ke dalam selimut. "Itu masih ada, Mas. Banyak sekali. Aku merinding," ucap Mbak Vita. Tubuhnya Mbak Vita gemetaran dan merinding, bulu kuduknya berdiri semua.
Kemudian Heru pun memeluk Mbak Vita dan mencoba menenangkan Mbak Vita. Malam harinya saat sedang tidur, Mbak Vita pun bermimpi. Di dalam mimpinya itu, dia sedang berada di sebuah sungai dan dia dililit oleh seekor ular yang sangat besar. Ular tersebut bentuknya sangat besar sekali dan melilitkan tubuhnya ke perutnya Mbak Vita sekeras-kerasnya, sehingga perutnya Mbak Vita terasa sangat kesakitan. Ular tersebut kepalanya seakan ingin menggigit tangannya Mbak Vita. Akan tetapi Mbak Vita terperanjat karena terbangun dari tidurnya. Mbak Vita pun terbangun dengan keadaan tubuhnya yang basah oleh keringat, serta napasnya yang terasa ngos-ngosan. Mbak Vita kemudian memegangi perutnya, dan perutnya Mbak Vita terasa sangat sakit sekali. Rasa sakitnya sama seperti yang dirasakan Mbak Vita di dalam mimpinya tadi. Mbak Vita meringis merintih kesakitan pada perutnya. Lalu Mbak Vita pun membangunkan Mas Heru. Mas, bangun Mas. Seketika Heru pun terbangun dan Mas Heru langsung terperanjat melihat Mbak Vita kesakitan. Ada apa dek? Kamu kenapa? Perutku sakit sekali Mas. Akhirnya Heru pun keluar ke dapur untuk memasak air. Setelah air yang dimasaknya mendidih, lalu air tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian botol air panas tersebut diberikan kepada Mbak Vita dan diletakkan di atas perutnya, supaya rasa sakit yang ada pada perutnya itu sedikit menghilang. Dan benar, beberapa saat setelah botol air hangat tersebut diletakkan di atas perut, Mbak Vita sudah terasa mendingan pada perutnya. Keesokan harinya, Mbak Vita tubuhnya terasa kaku dan wajahnya sangat pucat pasi. Sedangkan keputihan dari alat kelaminnya Mbak Vita masih terus saja mengalir dan dicampur dengan darah yang kental. Siang itu Mbak Vita ingin buang air kecil, akan tetapi Mbak Vita untuk jalan sangat susah sekali, sehingga Mbak Vita pun dipapa oleh suaminya menuju ke kamar mandi. Saat sedang buang air kecil, Mbak Vita kembali berteriak dari dalam kamar mandi. Kedua orang tuanya pun menghampiri ke kamar mandi. Lalu Mbak Vita memperlihatkan kembali kepada ibunya. Sontak ibunya Mbak Vita terkejut saat melihat ada seekor cacing yang ukurannya cukup besar keluar dari alat kemaluannya Mbak Vita. Cacing tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantung plastik kecil dan diperlihatkan kepada bapaknya dan juga Mas Heru. Karena merasa ada kejanggalan dengan apa yang dialami oleh Mbak Vita, akhirnya mereka semua berembuk tentang penyakitnya Mbak Vita. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga beserta Mbak Vita yang terasa sangat lemas dan lesu. Bapak rasa ini bukan penyakit biasa, ucap bapaknya. Maksudnya Pak? Tanya ibunya. Iya, Vita ini sepertinya diguna-guna oleh seseorang. Mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya, Vita pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang Mbak Vita lihat di pojok kamarnya. Aku juga selalu melihat di pojok kamar ada ular, cacing, lintah yang ukurannya sangat besar dan jumlahnya juga ratusan Pak, Bu. Namun anehnya hanya aku saja yang melihat, Mas Heru tidak melihat sama sekali, jelas Mbak Vita. Nah kan sudah pasti ini Vita sudah diguna-guna sama orang, timpal bapaknya. Tapi siapa Pak yang tega membuat anak kita satu-satunya menjadi seperti ini? Bapak juga tidak tahu Bu. Besok kita pergi ke orang pintar untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi dengan Vita. Singkat cerita, malam harinya pada saat tengah dini hari sekitar pukul 2 dini hari, Mbak Vita ingin buang air kecil. Dia pun berjalan merambat ke tembok karena untuk jalan sangat susah. Mbak Vita tidak membangunkan Mas Heru karena dia kasihan kepada Mas Heru. Jadi Mbak Vita pun pergi sendiri ke kamar mandinya. Saat Mbak Vita berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Mbak Vita mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Seketika Mbak Vita pun merinding dan buru-buru dia menyelesaikan buang air kecilnya. Ketika Mbak Vita sedang memakai celana dalamnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Mbak Vita pikir saat itu adalah suaminya atau kedua orang tuanya. Namun saat Mbak Vita buka, ternyata tidak ada siapa-siapa yang berada di depan kamar mandinya. Sontak Mbak Vita pun tercengang, akan tetapi dia mencium bau anyir darah dan bau kemenyan serta kembang-kembangan. Seketika Mbak Vita pun merinding dan segera berjalan merambat ke tembok terbirit-birit menuju ke kamarnya. Karena saat sampai di dalam kamarnya, Mbak Vita melihat kalau suaminya sedang tidur pulas. Dan tadi terlihat kamar kedua orang tuanya terlihat tertutup rapat.
Akhirnya Mbak Vita pun sudah mulai kacau pikirannya dan betapa terkejutnya Mbak Vita saat di dalam kamarnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajahnya yang hancur dengan penuh darah. Dan tidak hanya itu saja, ada pula sosok genderuwo dan juga sosok buto hijau bersampingan dengan sosok kuntilanak, dan ada juga pocong hitam dengan wajahnya yang gosong. Karena ketakutan, Mbak Vita pun gemetaran dan keringat dingin mulai membasahi bajunya. Sosok-sosok tersebut menghampiri ke arahnya Mbak Vita, dan dikarenakan tidak kuat dan ketakutan, akhirnya Mbak Vita pun pingsan sampai pagi. Keesokan harinya, Mbak Vita merasakan sangat gatal pada alat kemaluannya dan seperti ada yang bergerak-gerak. Akhirnya Mbak Vita pun pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang ada di alat kemaluannya itu. Saat Mbak Vita lihat, betapa terkejutnya dirinya ketika dia melihat ada banyak cacing yang berada di dalam celana dalamnya. Cacing tersebut sangat banyak jumlahnya, membuat siapapun yang melihat akan merinding. Mbak Vita pun langsung memanggil-manggil ibunya, dan ibunya pun segera datang ke kamar mandi. "Astagfirullah," ucap ibunya. Sontak Mas Heru dan Bapak langsung menghampiri. Tubuh Mbak Vita terasa lemas tak berdaya, wajahnya juga sangat pucat pasi dan lesu. Lalu Mbak Vita pun langsung digendong oleh suaminya, dan pagi itu juga Mbak Vita langsung dibawa ke salah satu orang pintar yang mengerti akan hal tersebut. Mbak Vita, Mas Heru dan kedua orang tuanya mengendarai mobilnya menuju ke tempat orang pintar tersebut yang letaknya cukup jauh dan menempuh perjalanan sekitar 2 jam perjalanan. Hingga sesampainya di tempat orang pintar tersebut, Mbak Vita langsung direbahkan di kasur yang sudah disediakan sebagai tempat praktek. Mbak Dukun tersebut langsung merapalkan mantranya untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Vita. Di dalam ruangan tersebut, saat Mbak Dukun sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan itu dan membuat Mas Heru serta kedua orang tuanya Mbak Vita merinding ketakutan. Apalagi di dalam ruangan tersebut berbau anyir dan kembang-kembangan serta kemenyan membuat suasana semakin mencekam. Setelah Mbak Dukun selesai merapalkan mantranya, bapaknya Mbak Vita langsung menanyakan kepada Mbak Dukun tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan anak semata wayangnya tersebut. "Gimana Mbah, anak saya kenapa?" tanya bapaknya. "Anakmu telah diguna-guna oleh seseorang. Dia telah disantet dan media untuk menyantet anakmu ini dengan menggunakan celana dalam. Maka dari itu, anakmu akan selalu kesakitan dan keluar yang aneh-aneh dari kemaluan anakmu," jelas Mbak Dukun. "Siapa yang tega membuat anak saya seperti ini, Mbah?" tanya ibunya Vita. "Saya belum tahu siapa orangnya. Namun di belakang anakmu itu banyak sekali yang mengikuti." "Maksudnya, Mbah?" "Di belakang tubuh anakmu diikuti oleh sosok genderuwo, ada juga sosok kuntilanak, buto hijau dan juga pocong," ucap Mbak Dukun. "Apa anak saya bisa disembuhkan, Mbah?" tanya bapaknya. "Bisa, namun sangat sulit karena dukun yang mengirim santet kepada anakmu itu sangatlah kejam. Dia mengirim santet yang mematikan." "Lalu caranya kita harus bagaimana, Mbah?" "Yang pertama, kita harus menghancurkan dulu dukun santet tersebut. Dan lalu nantinya celana dalam yang sebagai media santetnya itu akan terlepas dengan sendirinya pada aliran air sungai. Jadi celana dalam milik anakmu ini diletakkan di bawah aliran sungai, sehingga membuat alat kelamin anakmu itu mengalir terus keputihannya dan juga darah yang kental." Akhirnya bapaknya Mbak Vita ini bersedia membayar berapapun maharnya asalkan anaknya ini bisa sembuh. Karena Mbak Vita sudah menderita sakitnya ini selama 2 bulan. Tubuhnya sudah sangat kurus, terlihat hanya tulang saja karena selama ini Mbak Vita tidak nafsu untuk makan sama sekali. Kalau dipaksa untuk makan, selalu saja makanannya dimuntahkan. Dan karena keluar keputihan dari alat kelaminnya yang disertai dengan darah, membuat Mbak Vita lemas, kekurangan darah dan rasa sakit yang dideritanya. Mbah Dukun pun akhirnya akan berusaha mencoba untuk membantu kesembuhannya Mbak Vita. Untuk yang pertama kalinya Mbak Dukun lakukan adalah mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya Mbak Vita, seperti cacing, ular, dan lintah. Karena saat diterawang Mbak Dukun melihat banyak sekali hewan itu di dalam perutnya Mbak Vita. Mbak Dukun memegangi perutnya Mbak Vita lalu merapalkan mantranya.
Namun saat Mbak Vita dipegangi perutnya oleh Mbak Dukun, tiba-tiba saja perutnya Mbak Vita semakin membesar, sehingga urat-urat yang ada di dalam perutnya Mbak Vita tersebut terlihat berurat dan perutnya mengencang seperti akan meledak. Mbak Vita pun merintih kesakitan dan tubuhnya memberontak, sehingga bapaknya dan Mas Heru harus membantu memegangi kedua tangannya Mbak Vita dengan kuat. Mbak Vita sampai menangis karena kesakitan dan tubuhnya juga kejang-kejang. Ibunya hanya bisa menangis melihat penderitaan anak kesayangannya itu. Lalu Mbak Dukun mengambil sebutir telur, lalu telur tersebut dioleskan pada perutnya Mbak Vita yang semakin membesar tersebut. Mbak Vita terus mengerang kesakitan. Telur tersebut dioleskan memutar pada perutnya Mbak Vita. Dan akhirnya beberapa saat kemudian tiba-tiba saja perutnya Mbak Vita keluar lintah yang cukup banyak. Mbak Dukun pun langsung membersihkan lintah-lintah yang ada di atas perutnya Mbak Vita. Lalu Mbak Dukun mengolesi telur kembali pada perutnya Mbak Vita untuk yang kedua kalinya. Sembari merapalkan mantranya, Mbak Dukun mengolesi telur pada perutnya Mbak Vita. Dan tiba-tiba saja keluar cacing yang jumlahnya cukup banyak sekali, membuat yang menyaksikan tersebut seketika langsung merinding melihatnya, dan hewan yang keluar dari dalam perutnya Mbak Vita itu baunya sangat busuk sekali. Perutnya Mbak Vita mulai sedikit kempes karena sebagian isi yang ada di dalam perutnya itu sudah keluar. Untuk ketiga kalinya, Mbak Dukun merapalkan kembali mantranya dan mengoleskan telur pada perutnya kembali. Kali ini Mbak Vita mengerang yang sangat keras dan tubuhnya mengejang serta mata yang melotot. Dan betapa terkejutnya yang ketiga kalinya ini yang keluar dari dalam perutnya Mbak Vita adalah beberapa ekor ular yang cukup banyak sekali. Sehingga kedua orang tuanya Mbak Vita dan juga Mas Heru berjalan mundur dari tempat Mbak Vita karena takut. Namun anehnya di hadapan mereka ular tersebut tiba-tiba saja menghilang, entah kemana. Mbak Vita pun lemas, keadaan perutnya sudah kempes mengecil. Lalu Mbak Dukun melakukan ritual untuk menghancurkan dukun santet yang sudah menyantet Mbak Vita. Saat Mbak Dukun mengirimkan entah apa kepada dukun santet itu, suasana di dalam ruangannya Mbak Dukun sangat mencekam. Semua barang-barang dan pajangan lukisan yang ada di dinding itu berjatuhan dengan sendirinya ke lantai. Dan saat selesai, Mbak Dukun mengirimkan kembali sosok-sosok dan hewan-hewan yang ada di dalam tubuhnya Mbak Vita. Mbak Vita pun langsung pingsan, tak sadarkan diri. Saat Mbak Dukun menerawang, sepertinya dukun santet tersebut telah meninggal dunia. Dan celana dalamnya milik Mbak Vita otomatis terlepas dengan sendirinya dari ikatan aliran sungai, dan celana dalam milik Mbak Vita tersebut hanyut. Saat Mbak Vita tersadar, keputihan yang keluar dari dalam alat kelaminnya Mbak Vita tersebut sudah tidak keluar lagi. Mbak Vita pun sudah sembuh total. Namun sebelum mereka semua pulang, Mbak Dukun mengatakan kalau dia tahu tentang orang yang mengirimkan santet kepada Mbak Vita adalah seorang perempuan yang usianya lebih dewasa dari Mbak Vita. Karena tadi saat Mbak Dukun sedang menerawang, beliau melihat ada bayangan sosok perempuan, dan sosok perempuan itu pasti adalah pengirim dari santet celana dalam kepada Mbak Vita. Sosok perempuan tersebut ada kaitannya dengan suamimu, ucap Mbak Dukun. Sontak Mas Heru pun terkejut. Siapa yang dimaksud dengan Mbak Dukun itu? Dan Mas Heru pun baru ingat kalau Mbak Farah dulu diputuskan oleh Mas Heru secara sepihak. Mungkin itulah yang membuat Mbak Farah sakit hati dan dendam. Apa itu mantan saya, Mbah, yang bernama Farah? Soalnya dulu saya sempat meninggalkan dia dan mungkin dia sakit hati, ucap Mas Heru. Iya betul, dialah orangnya. Kalau begitu, saya mau wanita itu dibuat setimpal dengan apa yang dialami oleh anak saya, Mbah. Saya tidak terima karena dia seenaknya membuat anak saya yang tidak bersalah ini menderita, ucap bapaknya yang naik pitam. Tolong Mbah lakukan, akan saya bayar berapapun yang Mbah minta, imbu bapaknya. Lalu Mbak Dukun pun menyanggupi apa yang diminta oleh bapaknya Mbak Vita. Setelah Mbak Dukun telah mengirimkan apa yang diminta oleh bapaknya Mbak Vita, mereka semua pun pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dukun. Bapaknya Mbak Vita juga memberikan mahar yang banyak sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada Mbak Dukun. Singkat cerita, Mas Heru mendapat kabar kalau Mbak Farah mengidap sakit kanker serviks dan sudah berada di stadium akhir. Tubuhnya Mbak Farah pun semakin kurus dan memucat. Bahkan Mbak Farah tiba-tiba datang diantarkan oleh temannya ke rumahnya Mbak Vita.
Dia ingin meminta maaf kepada Mbak Vita dan juga Mas Heru serta kedua orang tuanya Mbak Vita karena selama ini Mbak Farah sudah membuat Mbak Vita menderita. Saya datang ke sini mau minta maaf. Saya salah. Saya sudah membuat kamu menderita, Vita. Saya mohon minta maaf. Karena Mbak Vita merasa ini semua sudah terjadi dan dengan ikhlasnya Mbak Vita pun memaafkan Mbak Farah. Namun kedua orang tuanya Mbak Vita masih belum bisa menerima permintaan maafnya karena merasa sakit hati anak semata wayangnya dibuat menderita padahal tidak ada salah sama sekali. Mbak Farah juga menceritakan kalau sebenarnya dia sudah mengambil celana dalamnya Mbak Vita yang ada di belakang rumahnya. Waktu itu, saya dan teman saya diam-diam mengendap-endap ke belakang rumah dan saya melihat ada celana dalam Mbak. Jadi saya langsung ambil karena itu yang diperintahkan oleh dukun. Jelas Mbak Farah. Sudahlah, gak usah diungkit lagi, ucap Mbak Vita. Singkat cerita, Mbak Farah sakitnya semakin parah dan dari alat kemaluannya Mbak Farah keluar keputihan serta darah kental seperti apa yang dialami oleh Mbak Vita. Dan juga ada cacing serta lintah yang keluar dari dalam alat kelamin. Hingga suatu ketika Mbak Farah dibawa ke rumah sakit, namun sakitnya bukannya malah tambah sembuh, malah bertambah parah dan akhirnya Mbak Farah pun meninggal dunia. Namun meninggalnya Mbak Farah sangat tidak wajar dengan wajahnya yang membiru dan matanya yang melotot serta perutnya membujit. Dan saat jenazahnya Mbak Farah dimandikan, cairan yang ada di dalam alat kelaminnya Mbak Farah selalu saja keluar. Sampai saat dikafani pun masih tetap saja keluar. Jadi kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazahnya itu selalu saja basah. Salah satu Pak Ustadz yang ada di rumahnya Mbak Farah mengatakan kepada semuanya, siapa di antaranya yang belum memaafkan Mbak Farah? Mbak Vita dan Mas Heru yang ada di sana pun menyampaikan kepada Pak Ustadz kalau kedua orang tuanya Mbak Vita belum memaafkan Mbak Farah. Akhirnya Pak Ustadz pun meminta kepada Mas Heru dan Mbak Vita untuk memanggilkan kedua orang tuanya Mbak Vita untuk datang ke rumahnya Mbak Farah. Kedua orang tuanya Mbak Vita pun datang. Mereka berdua mengatakan kalau sudah memaafkan Mbak Farah. Dan semenjak kedua orang tuanya Mbak Vita sudah memaafkan Mbak Farah, cairan keputihan yang ada di kemaluannya Mbak Farah itu sudah tidak keluar lagi. Hingga jenazahnya Mbak Farah pun sudah bisa dikafani. Mbak Vita dan Mas Heru pun ikut mengantarkan peristirahatannya untuk yang terakhir kalinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan dari kejadian ini cukup ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau mistis dan dijauhkan dari orang-orang yang akan menyakiti diri kita. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.